Nah, sempet juga saya tanya sama teman saya yang udah pernah ngikutin ujian kayak gituan ya. Itu sistemnya gimana? Kalau kita kan harus bayar dulu nih. Kalau gagal gimana? Ya kalau gagal ya udah hangus duitnya. Dari dia menyikapi ke juniornya, mungkin karena dia prosesnya paling lama, akhirnya si junior ini kayak nggak berani gitu. Padahal berani semua. Cuman kan junior kan ya namanya kita junior ya harus menghargai yang tua dong, yang senior. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifin Bob di konten Surat. Aduh, sorry ya teman-teman. Akhir-akhir ini saya jarang banget bikin konten karena sibuk buat kerja, jujur. Kecapean ya. Karena di Jepang, panasnya gila, emang panas banget. Tahun kemarin gak sepanas tahun sekarang ya teman-teman ya, panasnya. Kalau tahun kemarin itu mungkin bisa jadi ya karena baru datang dari Indonesia kali ya. Kebetulan kan kemarin saya datang ke Jepang tuh bulan Januari dan baru masuk kerja itu di bulan Februari di tahun kemarin. Jadi masih bisa ketahan kali ya. Karena kan di Indonesia kan biasa kepanasan gitu. Nah, sekarang di tahun ini gila panasnya. Mungkin ya buat sahabat-sahabatku konten surat yang udah dari Jepang pasti ngerasain nih panasnya di Jepang kayak gimana ya. Yaudah, oke. Langsung ke temanya saja. Seperti biasa saya pengen menjawab pertanyaan dari kolom komentar ya. Ini pertanyaannya dari AZ. Berarti kalau TG itu harus ada pengalaman dulu ya bang? Atau nggak harus ada pengalaman juga bisa? Oke, saya jawab. Jadi buat kalian semua, mungkin ini juga bisa mewakili sahabat-sahabatku, teman-temanku yang masih ada di Indonesia yang bingung. Apakah kita masuk ke Tokutegino harus ada pengalaman kerja? Apakah masuk ke magang juga harus ada pengalaman kerja? Jadi kalau untuk pengen bekerja di Jepang, nggak ada pengalaman kerja juga nggak jadi masalah. Terutama ke magang ya. Namanya juga magang kan, bekerja sambil belajar. Kata-katanya seperti itu, bekerja sambil belajar. Tapi aslinya ya seperti itu ya aslinya. Tapi kita bahas ke TG ya. Karena mungkin TG ini kan kita memerlukan skill. Jadi kita memperjualkan skill kita gitu. Nah, semisal kita nggak punya pengalaman kerja pun nggak jadi masalah. Yang penting kita punya yang namanya sertifikat itu. Sertifikat kerja. Nah, itu cara untuk mendapatkan sertifikatnya kayak gimana? Nah, nanti biasanya kalau kalian pengen ngambilnya dari LPK, nah nanti dari LPK itu pasti menyarankan kalian untuk mengikuti ujian. Nah, tapi kalau pengen pribadi, pengen ikut ujiannya secara pribadi ya, nggak harus masuk LPK juga ada. Ada di linknya itu kalau nggak salah namanya apa ya, lupa saya ya. Nanti deh di lain video ya kalau kalian pengen tahu. Kemarin saya sempat dapet info dari teman saya juga. Karena kebetulan saya sampai sekarang belum punya sertifikat kerja SSW. Rencana di tahun depan lah saya pengen ngambil. Saya pengen ambil SSW pertanian. Saya pengen pindah kerjaan di pertanian nanti. TG. Nanti buat kalian semua yang pengen tahu nama linknya apa, nanti saya bakalan bikin video di video selanjutnya ya. Nah, kita bahas ke yang masuk ke LPK ya. Kalau kita masuk ke LPK nanti dari LPK tuh bakalan mendaftarkan kalian ya. Mungkin sama juga di website itu ya, di link itu juga kayaknya mendaftarkan kalian. Nanti untuk mendapatkan sertifikat itu kalian masuk didaftarkan. Nah, biayanya itu sekitar kalau sekarang mungkin 800-an ya. Kalau di LPK mungkin bisa jadi 1 jutaan. Kalian disuruh bayar. Karena untuk mendapatkan kursi ujian itu kalian harus bayar dulu. Itu yang saya tahu ya. Nah, sempet juga saya tanya sama teman saya yang udah pernah ngikutin ujian kayak gituan ya. Itu sistemnya gimana? Kalau kita kan harus bayar dulu nih. Kalau gagal gimana? Ya kalau gagal ya udah hangus duitnya. Kayak gitu kurang lebihnya teman-teman. Jadi kalian sebelum mengikuti ujian itu kalian harus tanya-tanya dulu. Kalian harus cari tahu dulu kisi-kisinya. Kalau kalian pengen cari aman ya.
Tapi kalau untuk saya sendiri, jujur karena saya orangnya selalu nekat dan saya selalu percaya, ya udah, saya tunggu tahun depan nanti. Nah kata teman saya gitu, kalau kalian gak lulus ya hangus duitnya. Oh kayak gitu kata saya. Oh ya berarti ini man harus ngadu milik bener kata saya. Nah jadi kesimpulannya kalau kalian pengen masuk ke Toko Tegino, masuk ke TG ya, nggak ada pengalaman kerja ya nggak jadi masalah. Karena kalau kalian punya pengalaman kerja pun di Indonesia ya, ini misal nih, kalian punya pengalaman kerja di Indonesia, terus kalian datang ke Jepang dengan pengalaman kalian yang di pertanian gitu ya, itu pasti beda banget sahabat-sahabatku. Kalau datang ke Jepang, karena di Jepang ya cara memperlakukan pekerjaannya itu pasti beda ya. Tapi setidaknya kalau kalian punya pengalaman di Indonesia, mungkin ketolong kalian ya punya bekal sedikit-sedikit lah, mungkin hampir-hampir mirip gitu. Dibandingkan sama kalian yang nggak punya pengalaman sama sekali. Jadi itu sih plusnya kalau kalian punya pengalaman di Indonesianya. Entah di pabrik, ya intinya yang kalian pengen lah kerja di Jepang. Kalau kalian punya pengalaman ada nilai, ini ada plusnya gitu. Plusnya kalian udah tahu lebih dulu. Walaupun nanti di Jepangnya kerjaannya beda, tapi kalian udah pernah gitu terjun. Jadi tinggal tipis-tipis aja gitu. Beda yang nggak punya pengalaman kan. Jadi ya bakalan ya mulai dari nol gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi di kolom komentar ya. Bentar saya cari dulu nih komentarnya ya. Ini, kepotong bang videonya, apakah yang kepotong akan diupload di part yang berbeda videonya? Nah ini komenan dari video yang kemarin yang saya bikin, saya bilang saya nggak suka senpai sama kohai. Nah itu kan nggak diterusin tuh ya, kepotong tuh ya. Tadinya itu ada terusannya, cuman kayaknya nggak penting gitu loh. Ya cukup sampai situ gitu. Cuman ada yang pengen tahu, ya mungkin yang nonton juga pada penasaran juga tuh apa ya kelanjutannya. Mungkin ya kalian semua kan suka banget gitu ngelihat mungkin suka gitu ngelihat saya yang selalu berlawanan sama pada umumnya kan. Oh, saya suka nih hal-hal yang kayak gini nih, sedangkan saya selalu kebalikannya kan. Nah jadi kenapa saya nggak suka sama yang namanya senpai, kohai, senior, junior, saya tekankan kembali ya, saya bukan benci, cuman saya nggak senang aja, nggak suka gitu. Dulu saya waktu pertama masuk ke LPK, kebetulan saya kan nggak ngerti sama sekali yang namanya senpai sama kohai ya. Senior junior tuh saya nggak paham, nggak ngerti, karena baru pertama banget. Terus ditambah lagi, kalau teman-teman yang lain mungkin tahu ya senpai kohai, udah paham gitu artinya apa. Karena kebanyakan teman-teman saya juga kan suka nonton anime, terus ya wibu gitulah ya. Kalau kata orang-orang mau wibu gitu. Nah kebetulan kalau saya nggak tahu anime sama sekali, apalagi perjepangan gitu, saya nggak tahu sama sekali budayanya, makanannya segala macam saya nggak tahu sama sekali. Bahkan anime-anime yang terkenal sampai masuk ke penjuru Indonesia gitu ya, ke pelosok-pelosok lubang semut pun saya nggak tahu gitu. Nah akhirnya di LPK itu ya dulu berkecimpung lah sama yang namanya senior. Nah cuman yang saya amati gitu ya, mereka itu kayak haus untuk dihargai, untuk disegani gitu loh. Karena mungkin merasa saya ini orang lama di sini, kalian tuh anak baru gitu. Saya ini senior di sini, kalian wajib menghargai saya, wajib menghormati saya. Jadi yang saya nggak sukanya itu dari mereka menyikapi juniornya. Mungkin ya kalian semua yang di LPK pasti merasakan gitu. Ada pasti sebagian senior yang nyebelin. Pasti ya, yang nyebelin. Nyebelin ini dalam artian kayak gimana saya ngejelasinnya? Mereka cari muka lah gitu lah ya, bisa dikatain cari muka lah, caper kesana kesini. Wah pokoknya mereka salah sedikit dibesar-besarin kayak gitulah. Ya apapun lah, apapun jadi masalah gitu. Ya mungkin ya mereka mentaati peraturan yang ada di LPK gitu ya. Harus seperti ini, harus seperti itu, bla 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 bla. Mungkin mereka juga dari senseinya dimarahin, akhirnya dimarahin gara-gara si juniornya nggak beres. Jadi yang dimarahin seniornya kan, gimana kamu ngajarin junior kok nggak beres kayak gini. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya.
Nah, lama kelamaan kan akhirnya saya jadi senior juga ya, jadi senior juga. Nah, sebelum saya jadi senior, saya pernah dimarahin sama yang namanya senpai itu. Nah, dia marahin ke saya dengan bahasa seperti ini, kamu masih mending sekarang, dulu saya sama senior saya katanya itu jauh lebih kibisi lagi katanya, jauh lebih menekan banget katanya. Loh, kok kayak gitu? Berarti kalau memang menangani junior dengan cara seperti itu berarti kayak balas dendam dong akhirnya. Karena saya dulu pernah diperlakukan nggak enak, akhirnya gantian juga ke junior saya juga kayak gitu, nggak enak. Apa ada kesalahan dikit langsung disuruh push up 100.000, kan nggak ini banget gitu, nggak enak banget gitu. Nah, akhirnya setelah saya mendengar cerita seperti itu, saya jadi senior dong akhirnya dong, berbulan-bulan di situ kan, akhirnya punya anak baru, punya junior kan, ada anak baru masuk. Nah, mereka tuh pada nggak kayak segan gitu lah, kayak misalkan oh pai, oh gozaimasu, ya pokoknya kayak raja gitu. Kok saya jadi kayak berasa kayak raja gitu ya, jadi merasa pasti dong yang namanya manusia tuh kayak disegani berlebihan tuh kayak nggak enak gitu, kayak nggak enak banget ya, kok mereka semua yang diperlakukan seperti kok biasa-biasa aja ya, kok saya nggak enak banget gitu, kayak saya tuh pengen kalian ya walaupun saya lama di sini tapi kita biasa aja sama gitu, duduk sama rata aja, kita ngobrol, minum, ngopi kayak gituan ya, biar nggak canggung gitu. Nah, akhirnya saya kasih tahu ke junior, yaudah deh kalian pengen memperlakukan saya kayak pada umumnya ya di sekolah aja gitu, oke. Tapi kalau di luar sekolah teman aja kita, nggak ada itu, nggak ada senior junior, nggak ada teman, udah kita sama-sama aja kalau di luar. Kalian pengen ngasih celetukan apa ke, mau bercanda apa aja nggak jadi masalah, pengen bercandanya berlebihan atau bercandanya nyeletuk kayak gitu ya nggak jadi masalah, santai aja gitu. Toh kita juga sama-sama pengen ke Jepang gitu ya, pengen kerja di Jepang, udah pusing di LPK, ketat banget, nggak boleh ini nggak boleh itu ya kan, belajar terus, pulang sekolah ada PR lagi, belajar lagi, belum fisik segala macem, wah tertekan gitu ya, nggak enak banget. Kalau mereka merasakan kayak saya waktu senpai saya memperlakukannya di sekolah pun sama kayak gitu, di luar pun sama kayak gitu tingkahnya, jadi nggak enak gitu ya, kita pengen ngobrol, pengen bercanda kan jadi canggung gitu ya. Nah, itu yang bikin saya nggak suka, bukan berarti saya benci ya, itu nggak suka saya. Akhirnya saya berusaha ngumpulin teman-teman yang lain yang seangkatan sama saya juga. Saya bilang kita memperlakukan junior kita santai aja gitu, jangan kayak senpai-senpai kita gitu lah, udah santai aja ya. Oke lah kalau di sekolah mungkin mereka ya apa ya, kalau di sekolah kan ya kita juga nggak enak sama senseinya gitu ya, jadi kalau di sekolah profesional gitu. Tapi kalau udah di luar sekolah, kita sholat, kita ke warung apa segala macam ya udah nggak ada namanya senpai kohai kayak gitu, kita duduk sama rata aja enak. Jadi mereka ngobrol, mereka curhat, keluh kesah kan jadi enak gitu kan, mereka kan jadi nggak takut, wah nanti kalau saya cerita nggak enak pasti si senpai ini cepu bilang ke sensei gitu kan. Kalau senpainya tidak menyenangkan pasti juniornya pun kayak kenapa sih kayak gini. Pasti kalian semua yang ada di LPK pasti ngerasain ada sebagian senpainya yang kayak gitu. Mungkin yang menyebar luasnya kan, kalau waktu dulu, waktu zaman saya itu caper, wah ini cepu kayak gitu kan, wah berarti nih Mas Bob nih gak suka tuh karena memang suka melanggar peraturan. Bukan. Jadi masalahnya bukan di peraturan, tapi di perilakunya. Dari dia menyikapi ke juniornya, mungkin karena dia merosotnya paling lama, akhirnya si junior ini kayak nggak berani gitu, padahal berani semua. Cuman kan junior kan ya namanya kita junior ya harus menghargai yang tua dong, yang senior, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Udah ya, mungkin itu saja kayaknya, mudah-mudahan bermanfaat.
Saya Arvin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Salam Bung Korea.